Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia terbagi menjadi dua blok berdasarkan ideologi. Yang pertama adalah blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan menganut paham liberalisme. Yang kedua, blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunisme. Maka dari itu, latar belakang Perang Dingin terjadi karena persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Perang Dingin tidak melibatkan serangan militer. Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing dalam bidang ekonomi, politik, dan juga propaganda. Adapun cara Uni Soviet dan Amerika Serikat berkompetensi untuk meyakinkan dunia dan rakyatnya sendiri akan keunggulan pandangan dunia dan cara hidup mereka masing-masing. Seperti yang pertama dari koalisi militer. Yang kedua adalah penyebaran ideologi dan pengaruh. Yang ketiga adalah pemberian bantuan kepada negara klien. Yang keempat adalah spionase atau suatu praktik pengintaian untuk memata-matai sebuah organisasi. Yang kelima adalah kampanye propaganda secara besar-besaran. Keenam, perlombaan nuklir. Ketujuh, menarik negara-negara netral bersaing di ajang olahraga internasional. Kedelapan, kompetensi dalam bidang teknologi. Penyebab Perang Dingin terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perbedaan ideologi. Amerika Serikat yang menganut sistem demokrasi liberal dan juga kapitalisme, sedangkan Uni Soviet menganut sistem komunisme dan sosialisme. Kedua sistem ini bertentangan dalam hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, hak milik, dan peran negara. Faktor yang kedua, persaingan kekuasaan. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet menjadi dua negara adidaya yang memiliki pengaruh besar di dunia. Hal tersebut membuat dua negara adidaya ini memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Faktor yang ketiga, perlombaan senjata. Amerika Serikat dan juga Uni Soviet merupakan negara yang memproduksi senjata, terutama senjata nuklir. Kedua negara ini ingin menunjukkan kemampuan teknologinya, maka dari itu mereka melakukan persaingan. Keempat, banyak negara baru merdeka. Banyaknya negara di luar benua Eropa yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet berkeinginan untuk menyebarkan pengaruhnya sehingga memicu Perang Dingin. 3. Jalannya Perang Dingin. Jalannya Perang Dingin dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah persaingan politik. Marshall Plan versus Molotov-Comecon. Marshall Plan adalah inisiatif Amerika untuk membantu Eropa Barat, di mana Amerika Serikat memberikan lebih dari 12 miliar dolar dukungan ekonomi untuk membantu membangun kembali perekonomian Eropa Barat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sedangkan sistem Molotov adalah sistem yang diciptakan oleh Uni Soviet pada tahun 1947 untuk memberikan bantuan guna membangun kembali negara-negara di Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi selaras dengan Uni Soviet. Pada awal 1947, terjadi pertemuan antara Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet dalam rangka pembahasan mengenai rencana mewujudkan kemandirian ekonomi. Tetapi, pertemuan tersebut berakhir dengan kegagalan mencapai suatu kesepakatan. Setelah itu, pada bulan Juni 1947, sesuai dengan doktrin Truman, Amerika Serikat mengesahkan Marshall Plan atau Rencana Marshall yang berisi janji kepada negara-negara Eropa untuk memberikan bantuan ekonomi. Truman bermaksud membangun ulang sistem demokrasi dan perekonomian Eropa serta membatasi ruang gerak komunis. Di sisi lain, Uni Soviet ternyata sangat terancam dengan adanya Marshall Plan. Ada 3 alasan mengapa Uni Soviet merasa terancam dengan adanya Marshall Plan. Yang pertama adalah, dalam pandangan Uni Soviet, integrasi ekonomi dengan Barat akan memicu negara-negara blok Timur untuk memisahkan diri dari pengawasan Uni Soviet. Kedua,
Marshall Plan juga dituduh sebagai upaya licik Amerika membeli Eropa agar berpihak kepada mereka. Ketiga, Stalin khawatir bantuan ekonomi Marshall Plan kepada Jerman akan berakibat pada kemajuan Jerman dan menimbulkan ancaman bagi Uni Soviet. Atas dasar tiga hal di atas, Stalin melarang negara-negara Blok Timur menerima bantuan dana dari Marshall Plan Amerika Serikat. Kemudian, Uni Soviet mengeluarkan program Molotov Plan pada tahun 1947 sebagai tandingan dari Marshall Plan. Mirip dengan Marshall Plan, Molotov Plan juga memberi bantuan ekonomi kepada negara-negara Blok Timur dan negara-negara satelit Uni Soviet. Tujuannya adalah agar negara-negara Blok Timur tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Uni Soviet. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah organisasi militer internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan 27 negara Eropa lainnya. NATO didirikan pada tanggal 4 April 1949 guna membendung pengaruh Uni Soviet di Eropa. Pasalnya, pada tahun 1948, komunis di bawah sokongan Uni Soviet telah berhasil menekan segala aktivitas politik non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Setelah itu, Uni Soviet merespon pembentukan NATO dengan mendirikan Pakta Warsawa yang beranggotakan negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Timur. Pembentukan Pakta Pertahanan tandingan ini dipicu oleh bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pembentukan NATO dan Pakta Warsawa kian menegaskan sengitnya perang dingin antara Blok Barat yang liberal pimpinan AS dan Blok Timur yang komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Setelah perang dingin usai pada tahun 1991, Pakta Warsawa pun dibubarkan. Sementara NATO tetap bertahan dengan perubahan fungsi dan peran. Pada 10 November 1958, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev menuntut Amerika Serikat dan sekutunya melepaskan peran penduduknya mereka di Berlin. Ia juga menyatakan bahwa jika mereka tidak menandatangani perjanjian mengenai hal ini dalam waktu 6 bulan, Uni Soviet tidak akan lagi menghormati perjanjian pasca perang mereka dan akan membuat perjanjian terpisah dengan Jerman Timur. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menolak tuntunan Khrushchev, bersikeras bahwa perjanjian Berlin mereka tetap berlaku. Pada tanggal 27 November, Uni Soviet mengumumkan bahwa mereka telah menolak perjanjian pasca perang mengenai pendudukan dan pemerintahan Jerman dan Berlin Barat. Khrushchev juga mengusulkan agar Berlin menjadi kota bebas. Meskipun Khrushchev tidak mengindikasikan bahwa Uni Soviet akan menggunakan kekuatan militer jika Amerika Serikat tidak mematuhinya, dipahami secara maksud luas bahwa Uni Soviet bermaksud untuk mendukung ancamannya. B. Konflik Berlin. Konflik Berlin memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah pemisahan Jerman menjadi Jerman Barat dan Timur. Yang kedua, memulai kembali industrialisasi dan menata kembali perekonomian Jerman. Pada 24 Juni 1948, Uni Soviet memberlakukan blokade ekonomi terhadap Berlin. Pada Mei 1949, Stalin mencabut blokade Berlin. Sejak 1955, Uni Soviet berupaya mencegah migrasi warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Pada Juni, Uni Soviet mengeluarkan ultimatum menuntut penarikan pasukan dari Berlin Barat. Demikian poin penting dari konflik Berlin. C. Berebut pengaruh di luar Eropa. Pada awal 1950, Amerika membentuk aliansi. Kemudian, tahun 1900 sampai 1960 merupakan momentum perjuangan dari bangsa Amerika. Tahun 1953, CIA melaksanakan sebuah organisasi rahasia. Tahun 1954, kudeta militer yang didukung CIA berhasil menggulingkan presiden sayap kiri. Kemudian, tahun 1958,
Al-Karim Qasim menggulingkan monarki. Al-Karim Qasim merupakan seorang politikus dan tokoh militer Irak, di mana Al-Karim Qasim berhasil menggulingkan monarki yang ada pada saat itu. Setelah itu, pada September 1960, Kabinet Lumumba dibuat. Kabinet Lumumba adalah perangkat menteri negara dan sekretaris negara pertama yang memerintah Republik Demokratik Kongo di bawah pimpinan Perdana Menteri Patrice Lumumba. D. Perlombaan teknologi dan periode detente. Amerika dan Uni Soviet berupaya mengembangkan teknologi dalam rangka menunjukkan keunggulan masing-masing. Hal tersebut tidak terlepas dari 4 hal berikut. Yang pertama adalah berkurangnya pertarungan ideologi di negara-negara dunia ketiga dan munculnya pola-pola baru dalam hubungan internasional. Kedua, Amerika Serikat menyadari bahwa pertarungan ideologi dengan Uni Soviet tidak boleh mengorbankan masalah ekonomi negara. Ketiga, Uni Soviet dipaksa mengalihkan perhatiannya pada isu-isu dalam negeri. Keempat, negara-negara adidaya semakin sadar bahwa pengaruh-pengaruh negara ketiga semakin kuat. Sedangkan periode detente adalah cara mendinginkan ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Periode yang dimaksud berlangsung dari akhir tahun 1960-an hingga akhir tahun 1970-an.